Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Governance and Fiscal Policy. Dengan saya, Gus Nurul Syarum Pangesti, dengan NPM terakhir 132, dan rekan-rekan saya. Saya Aprilia Darli dengan PM 070. Saya Vivi Nurikma dengan NPM 095. Saya Joy Kalamintanusa dengan MPM terakhir 108. Langsung masuk ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemerintah dalam perekonomian. Seperti yang kita ketahui, di sini pemerintah sudah masuk dalam perekonomian. Pemerintah membuat dua kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yang dimengerti dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan pemasukan guna mempengaruhi kondisi perekonomian. Seperti yang kita ketahui bahwa pengeluaran tersebut yaitu belanja negara dan pemasukan yaitu pajak, dan yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter, yang dimaksud dengan kebijakan yang digunakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan stabilitas nilai mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu sebagian dari pengeluaran pemerintah itu juga bergantung pada keadaan perekonomian, karena pemasukan dan pengeluaran sering naik turun karena perubahan perekonomian. Dengan adanya keadaan tersebut, pemerintah menggunakan istilah kebijakan yang dinamakan kebijakan fiskal diskresioner. Lalu di sini ada ada pengeluaran pemerintah, ada pajak neto dan pendapatan disposable. Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan disposable adalah pendapatan total yang sudah dikurangi oleh pajak dengan rumus Y dikurang T. Lalu di sini ada pajak neto, yaitu pajak yang harus dibayarkan perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah yang sudah dikurangi pembayaran transfer oleh pemerintah ke rumah tangga. Lalu di sini juga ada belanja pemerintah, yaitu total belanja yang digunakan oleh pemerintah untuk membeli barang atau jasa. Lalu di sini ada kebijakan fiskal diskresioner adalah perubahan pengeluaran atau pemasukan yang disebabkan oleh perubahan yang sengaja dilakukan pada kebijakan pemerintah yang dilakukan karena pemasukan dan pengeluaran sering naik turun karena perubahan perekonomian. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini saat pendapatan mengalir menuju rumah tangga, tetapi pemerintah juga mengambil pendapatan tersebut dalam bentuk pajak neto. Keadaan tersebut dinamakan pendapatan disposable. Lalu pendapatan disposable pasti akan berakhir pada konsumsi dan menabung. Maka di sini terciptalah rumus YD sama dengan C plus S. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mencari tingkat equilibrium output. Jadi equilibrium itu tercapai ketika output Y sama dengan pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE sama dengan C plus I plus G. Berdasarkan tabel 24.1 dengan asumsi I sama dengan 100, G sama dengan 100, dan T sama dengan 100, dan fungsi konsumsi C sama dengan 100 ditambah 0,75 YD, tingkat equilibrium output Y adalah 900. Pada Y kurang dari 900, misal 500, pengeluaran agregat itu lebih dari output, menyebabkan persediaan turun tidak terduga dan perusahaan
menaikkan output. Selanjutnya, pada Y lebih dari 900, misal 1300, pengeluaran agregat kurang dari output menyebabkan persediaan naik tidak terduga dan perusahaan akan menurunkan output. Next. Selanjutnya ada pendekatan grafis. Fungsi konsumsi berubah karena pajak dari C sama dengan 100 ditambah 0,75Y menjadi C sama dengan 25 ditambah 0,75Y. Selanjutnya, kurva pengeluaran agregat atau AE diperoleh dengan menambahkan I plus G sama dengan 200 ke fungsi konsumsi baru di setiap tingkat pendapatan. Selanjutnya, titik equilibrium ditemukan pada perpotongan antara kurva AE dan garis 45 derajat. Next. Selanjutnya ada pendekatan tabungan atau investasi. Jadi, equilibrium juga dapat dianalisis dengan pendekatan kebocoran atau suntikan. Kebocoran dari aliran pendapatan adalah tabungan atau S dan pajak atau T. Suntikan ke dalam aliran pendapatan adalah investasi atau I dan pembelian pemerintah atau G. Jadi syarat equilibriumnya adalah S plus T sama dengan I plus G. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam praktik. Ada 3 kebijakan dalam perekonomian. Yang pertama, multiplier belanja pemerintah yang sama dengan 1 per MPS. Yang kedua, multiplier perpajakan sama dengan min MPC per MPS. Dan yang ketiga, multiplier anggaran berimbang, yaitu peningkatan atau penurunan serentak dan sama dalam belanja pemerintah dalam pajak, sama dengan 1. Next. Yang pertama, multiplier belanja pemerintah atau government spending multiplier, yaitu rasio perubahan tingkat output equilibrium terhadap perubahan belanja pemerintah. Definisi ini sama dengan bab sebelumnya, akan tetapi variabel otonomnya belanja pemerintah ini alih-alih investasi yang direncanakan. Peningkatan belanja pemerintah berdampak sama terhadap tingkat output dan pendapatan equilibrium dengan peningkatan investasi yang direncanakan. Next. Dalam kebijakan ini, pemerintah menyuntikkan uang ke perekonomian melalui pembelian baru barang atau jasa yang menyebabkan pendapatan bagi para pekerja baru yang direkrut. Pendapatan ini menstimulasi para pekerja baru lebih banyak mengeluarkan uang, yang menstimulasi perekonomiannya lebih jauh lagi, menyediakan lebih banyak pekerjaan baru dan pendapatan yang lebih besar. Next. Yang kedua, yaitu efek multiplier pajak. Kebijakan fiskal ini terdiri dari kebijakan perpajakan, di mana penurunan pajak meningkatkan output agregat. Rumah tangga mendapati pendapatan setelah pajak. Pendapatan disposable ini lebih besar yang menyebabkan peningkatan konsumsi. Pengeluaran agregat yang direncanakan meningkat yang menyebabkan persediaan lebih rendah daripada yang direncanakan, menyebabkan lebih banyak pekerja direkrut untuk meningkatkan output. Dengan lebih banyak pekerja direkrut, akan lebih banyak pendapatan yang menyebabkan peningkatan konsumsi putaran kedua, dan seterusnya. Next. Rasio perubahan tingkat output equilibrium terhadap perubahan pajak, di mana multiplier pajak ini tidak sama dengan multiplier belanja pemerintah. Pemotongan pajak ini tidak berdampak langsung terhadap belanja, hanya terhadap pendapatan disposable rumah tangga yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Efek akhir pada tingkat pendapatan equilibrium ini akan lebih kecil, karena peningkatan awal dalam pengeluaran agregat yang direncanakan lebih kecil dalam kasus pemotongan pajak daripada dalam kasus peningkatan belanja pemerintah. Next. Yang terakhir yaitu multiplier anggaran berimbang atau balance budget multiplier. Rasio perubahan
tingkat output equilibrium terhadap perubahan belanja pemerintah yang diseimbangkan dengan perubahan pajak, sehingga tidak menyebabkan defisit apapun. Multiplier anggaran berimbang ini sama dengan 1, di mana perubahan Y yang disebabkan perubahan yang sama dalam G dan T akan persis sama ukurannya dengan perubahan awal dalam G atau T itu sendiri. Next. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel kebijakan fiskal dalam praktik atau efek multiplier. Mohon maaf, bisa ditunjukkan bagian tabel kebijakan fiskal dalam praktik sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kebijakan fiskal dalam praktik ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Di sini ada yang pertama multiplier belanja pemerintah. Dalam stimulus kebijakan ini, peningkatan atau penurunan tingkat pembelian pemerintah atau perubahan G. Artinya, kalau pemerintah menambah belanja, misalnya bangun jalan atau memberikan bantuan seperti alat sekolah, maka pendapatan masyarakat akan lebih besar dari kenaikan awalnya. Rumusnya adalah 1 per MPS dengan dampak equilibrium perubahan belanja pemerintah dikali 1 per MPS. Logika sederhananya adalah semakin kecil orang menabung, maka orang makin suka untuk belanja. Nah, uang yang dibelanjakan itu tuh terus berputar dan menggandakan pendapatan, maka efek multipliernya akan semakin besar. Contohnya, ketika menaikkan belanja 100 miliar dengan MPS 0,2, maka multipliernya adalah 1 per 0,2 sama dengan 5. Jadi pendapatan nasional itu akan naik 5 kali lipat, yaitu 100 miliar. Dengan ini kesimpulannya adalah belanja pemerintah punya efek yang besar ke ekonomi karena langsung menambah permintaan barang atau jasa. Kebijakan yang kedua yaitu multiplier pajak dengan stimulus kebijakan, peningkatan atau penurunan tarif pajak neto sama dengan perubahan pajak. Artinya, kalau pajak naik, pendapatan masyarakat itu menjadi berkurang dan konsumsi turun, ekonomi pun melambat. Nah, kalau pajak turun, masyarakat punya uang lebih nih, konsumsi naik, ekonomi tumbuh. Dengan kebijakan multiplier, min MPC sama min MPC tandanya bernegatifnya turun ketika pajak turun, ketika pajak naik 100 miliar, MPC-nya 0,8 dan MPS-nya 0,2, maka multipliernya adalah negatif 0,8 per 0,2 sama dengan negatif 4. Ketika pajak naik 100 miliar, maka akan terjadi penurunan pendapatan sebesar 400 miliar. Dalam hal ini, kesimpulannya adalah kenaikan pajak membuat ekonomi menurun. Penurunan pajak ini membuat, sementara penurunan pajak membuat ekonomi naik. Tapi, baik, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dalam praktik dalam contoh yang lebih sederhana. Yang pertama adalah multiplier atau penurunan sama pemerintah menambah belanja masyarakat sama isi dengan dampak equilibrium, delta Y sama dengan delta G dikali 1 per MPS. Logika sederhananya adalah semakin kecil orang menabung, berarti orang makin suka untuk belanja. Nah, uang yang dibelanjakan itu akan terus berputar dan menggandakan pendapatan. Maka efek multipliernya semakin besar. Contoh, ketika pemerintah menaikkan belanja sebesar 100 miliar dengan MPS 0,2, maka multipliernya adalah 1
0,2 sama dengan 5. Jadi pendapatan nasional akan naik 500 miliar. Nah, dalam hal ini belanja pemerintah punya efek yang besar, sangat besar terhadap ekonomi karena langsung menambah permintaan barang atau jasa. Yang kedua, multiplier pajak, peningkatan atau penurunan tarif pajak neto sama dengan perubahan pajak. Artinya, kalau pajak naik, maka pendapatan masyarakat akan berkurang. Nah, dengan pendapatan masyarakat berkurang, ini konsumsi akan turun dan ekonomi akan melambat. Kalau pajak turun, masyarakat punya uang lebih nih. Nah, konsumsi akan naik dan ekonomi tumbuh. Rumusnya, negatif MPC sama dengan, maaf saya ulangi, min MPC per MPS dengan equilibrium delta Y sama dengan delta T dikali min MPC per MPS. Artinya, ketika pajak naik, pendapatan turun. Ketika pajak turun, pendapatan akan naik. Contoh, ketika pajak naik 100 miliar, terus MPC-nya adalah 0,8 dan MPS-nya 0,2, maka multipliernya adalah min 0,8 per 0,2 sama dengan min 4. Maka dengan kenaikan pajak 100 miliar akan menurunkan pendapatan sebesar 400 miliar. Kesimpulannya, kenaikan pajak membuat ekonomi menurun, sementara penurunan pajak membuat ekonomi naik. Akan tetapi, efeknya lebih kecil dibanding belanja pemerintah. Yang terakhir yaitu multiplier anggaran berimbang dengan stimulus kebijakan, peningkatan atau penurunan anggaran berimbang secara simultan dalam tingkat pembelian pemerintah dan pajak neto. Perubahan belanja sama dengan perubahan pajak. Artinya, ketika pemerintah menaikkan belanja dan pajak dalam jumlah yang sama, misal belanja naik 100 miliar, pajak juga naik 100 miliar. Rumusnya multiplier sama dengan 1 dengan equilibrium perubahan Y sama dengan perubahan G. Kenapa cuma 1? Karena meskipun pajak naik, ini akan mengurangi daya beli masyarakat. Efek positif dari belanja pemerintah akan menjadi lebih besar. Jadi, masih ada tambahan pendapatan bersih sebesar perubahan G. Contoh, pemerintah menaikkan belanja 100 miliar, pajak juga naik 100 miliar. Nah, pendapatan nasional akan tetap naik sebesar 100 miliar. Dengan ini kesimpulannya adalah anggaran berimbang akan tetap mendorong ekonomi, walaupun tidak sebesar kalau menaikkan belanja saja. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran federal. Anggaran federal adalah daftar yang dibuat oleh pemerintah yang isinya adalah semua pembelanjaan dan pengeluaran uang yang telah direncanakan oleh pemerintah dan sumber penerimaan pemerintah pada tahun yang akan datang yang disusun secara rinci. Data tersebut pasti jumlah antara pendapatan dan pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah itu tidak akan seimbang. Nah, selisih dari keduanya akan disebut surplus dan defisit. Akan disebut surplus jika hasil selisihnya adalah positif dan akan disebut defisit jika hasil selisihnya adalah negatif. Selanjutnya, sebagai contoh pada tabel berikut yaitu tabel 24.5 tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah federal pada tahun 2017. Di dalam data tersebut tertulis bahwa jumlah penerimaan pemerintah adalah sebesar 3.587 miliar dan total pengeluaran pemerintah sebesar 4.252,5 miliar. Dari situ dapat terlihat bahwa selisih antara keduanya adalah minus 665,1 miliar. Di sini pemerintah mengalami defisit federal karena hasil dari selisihnya adalah negatif. Selanjutnya, kemudian kebijakan fiskal sejak tahun 1993. Dari tahun 1993 hingga tahun 2017, ada 4 presiden yang menjabat di Amerika Serikat,
Yang pertama adalah Presiden Clinton, yang kedua Presiden Bush, yang ketiga Presiden Obama, dan yang terakhir ada periode awal pemerintahan Presiden Trump. Selanjutnya, pada Praga 24.4 tentang pajak penghasilan pribadi. Tarif pajak rata-rata naik secara tajam pada pemerintahan Clinton. Hal ini dikarenakan pada awal pemerintahannya disahkan sebuah RUU tentang kenaikan pajak dan pengurangan pengeluaran pemerintah. Kemudian, turun tajam pada pemerintahan Bush yang disebabkan oleh pemotongan pajak setelah serangan teroris 11/9. Tarif pajak kemudian terus rendah hingga pada awal pemerintahan Obama, dan kemudian mulai naik pada tahun 2011 hingga akhir tahun 2017 dan disahkan Undang-Undang Pajak oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Trump. Kemudian pada Praga 24.5, Praga ini memplot dua rasio belanja, yaitu konsumsi pemerintah dan juga pengeluaran atau pembayaran transfer. Ada dua garis dalam grafik tersebut. Garis yang warnanya lebih pudar itu mencerminkan pembayaran transfer, sedangkan yang warnanya lebih gelap itu adalah konsumsi pemerintah. Jika dilihat secara keseluruhan, pengeluaran itu terjadi pada masa pemerintahan Clinton cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kemudian, pada masa pemerintahan Bush, pengeluaran mulai meningkat di awal periodenya dan kembali meningkat di akhir periode Bush, sampai awal periode Obama. Kemudian, kembali menurun di periode Obama sampai awal periode Trump. Selanjutnya, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada periode pemerintahan Clinton, anggaran federal mengalami surplus di periode akhir dari yang awalnya mengalami defisit. Lalu di periode Bush, defisit kembali terjadi karena mengalami penurunan tingkat pajak dan kenaikan belanja. Defisitnya kembali meningkat selama periode awal Obama. Lalu di periode akhir pemerintahan Obama sampai pemerintahan Clinton, sampai pemerintahan Trump, rasio defisit cenderung konstan. Selanjutnya ada utang federal. Jika pemerintah mengalami defisit, maka pemerintah harus meminjam untuk membiayainya. Untuk meminjam, pemerintah bisa menerbitkan surat berharga atau obligasi dan kemudian dijual kepada masyarakat. Peminjaman ini akan menyebabkan meningkatnya utang federal. Utang federal adalah total dari semua peminjaman yang dilakukan oleh pemerintah federal atau bisa juga diartikan sebagai total semua akumulasi defisit dikurangi dengan surplus seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada juga utang federal di tangan swasta. Ini artinya utang pemerintah Amerika Serikat dipegang oleh sektor swasta atau non-pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang study case terkait pemerintah dalam perekonomian. Di sini ada contoh studi kasus terkait program pemulihan ekonomi nasional atau PEN Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Latar belakang dari kasus ini yaitu pada tahun 2020 Indonesia mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lalu pada COVID-19 aktivitas produksi menurun, lalu pengangguran meningkat dan konsumsi masyarakat melemah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah meningkatkan belanja negara dalam bentuk subsidi upah dan bantuan sosial tunai untuk masyarakat berpendapat rendah, lalu bantuan untuk UMKM, misalnya restrukturisasi kredit dan hibah modal kerja. Lalu selanjutnya ada peningkatan anggaran kesehatan dan pembelian vaksin, dan yang terakhir ada program padat karya untuk membuka lapangan kerja.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sudah sejalan dengan teori di materi bahwa kenaikan governance spending atau belanja pemerintah dapat meningkatkan output melalui multiplier effect. Lalu, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis berdasarkan teori dalam materi. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah secara sengaja menaikkan pengeluaran negara untuk menstimulasi perekonomian, sejalan dengan poin kebijakan fiskal ekspansif dalam materi. Tujuan utamanya adalah menambah agregat demand atau AE sama dengan C plus I plus G, sehingga produksi dan pendapatan nasional meningkat. Yang kedua, efek pengganda pemerintah ataupun government spending multiplier berdasarkan teori dalam file. Itu ada multiplier sama dengan 1/1 dikurang MPC, artinya setiap 1 triliun belanja pemerintah dapat meningkatkan PDB sebesar 5 triliun melalui efek berantai konsumsi dan pendapatan. Yang ketiga ada automatic stabilizer. Selain belanja, pemerintah juga memberi keringanan pajak, yaitu PPh 21 dan PPh UMKM ditanggung pemerintah. Ini membantu menjaga pendapatan disposable atau YD agar konsumsi tidak anjlok sesuai dengan bagian automatic stabilizer di materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dampak yang terjadi dari studi kasus tersebut. Dalam jangka pendek, dampak yang terjadi antara lain konsumsi rumah tangga kembali meningkat. Lalu yang kedua, produksi sektor real mulai pulih. Yang ketiga, pengangguran menurun perlahan karena permintaan tenaga kerja meningkat. Lalu yang keempat, PDB Indonesia tumbuh positif pada tahun 2021, naik dari minus 2,07% di 2020 menjadi 3,7% di 2021. Kemudian, dampak yang terjadi di jangka panjang yang pertama, terjadi peningkatan defisit anggaran dan utang pemerintah karena belanja pemerintah naik sementara penerimaan pajak turun. Namun, jika pertumbuhan ekonomi berlanjut, penerimaan pajak juga akan naik di tahun-tahun berikutnya, sehingga defisit tersebut bisa dikendalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari dampak tersebut, kita mempunyai dua penyelesaian untuk evaluasi kasus ini. Ada yang pertama jangka pendek, dan juga yang kedua jangka menengah panjang. Yang pertama, jangka pendek. Pemerintah bisa mengkombinasikan kebijakan fiskal ekspansif dengan kebijakan moneter longgar dari Bank Indonesia, seperti penurunan suku bunga. Ini berhasil menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Yang kedua, penyelesaian jangka panjang, seperti setelah ekonomi mulai stabil, pemerintah ini bisa melakukan kebijakan fiskal kontraktif bertahap, seperti baik, saya ulangi untuk yang kedua, yaitu penyelesaian jangka panjang, penyelesaian jangka menengah panjang. Setelah ekonomi mulai stabil, pemerintah mulai melakukan kebijakan fiskal kontraktif bertahap, seperti mengurangi bantuan tunai secara perlahan, kedua, mengurangi efektivitas pajak digital, serta mengalihkan belanja ke proyek produktif seperti infrastruktur dan pendidikan. Langkah ini sesuai dengan konsep balance budget multiplier, yaitu menyeimbangkan antara belanja dan juga pajak agar tidak menimbulkan defisit berkelanjutan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya kesimpulan. Dari kasus program PEN Indonesia merupakan penerapan nyata teori dalam materi di mana kebijakan fiskal ekspansif G naik dan T turun, meningkatkan permintaan agregat.
Efek pengganda atau multiplier mempercepat pemulihan ekonomi, namun perlu diimbangi fiskal disiplin agar tidak menimbulkan defisit struktural di masa depan. Sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin baru lagi aja. Lanjut ya. Selanjutnya, automatic stabilizer atau stabilizer otomatis. Stabilizer otomatis adalah unsur untuk dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah yang berubah secara otomatis seiring dengan kondisi perekonomian dan memiliki efek menstabilkan GDP. Contoh penerimaan itu ada di pajak, penghasilan, dan laba korporasi. Saat ekonomi ekspansi, penerimaan pajak naik otomatis. Saat resesi, penerimaan pajak turun otomatis. Contoh pengeluaran, tunjangan, pengangguran, dan bantuan sosial lainnya. Pengeluaran ini akan otomatis selama resesi dan turun otomatis selama ekspansi. Selanjutnya ada automatic destabilizer. Next. Next slide. Jadi ini adalah unsur-unsur yang berubah otomatis tetapi justru mendorong ketidakstabilan GDP. Contoh utamanya adalah inflasi. Inflasi cenderung naik selama ekspansi karena beberapa pembayaran transfer pemerintah seperti tunjangan kesehatan terikat pada indeks harga atau inflasi. Belanja pemerintah akan naik otomatis selama periode inflasi tinggi. Kenaikan belanja ini justru mendorong ekspansi yang lebih jauh sehingga bersifat mendestabilisasi sebaliknya. Sebaliknya saat resesi dan inflasi turun, penurunan otomatis belanja pemerintah dapat memperburuk resesi. Next. Selanjutnya ada full employment budget. Konsep ini digunakan untuk memisahkan pengaruh kebijakan fiskal dan pengaruh siklus ekonomi. Kegunaannya dengan membandingkan anggaran aktual dengan anggaran lapangan kerja penuh, pemerintah dapat mengevaluasi apakah defisit yang terjadi bersifat sementara atau siklis atau permanen atau struktural, sehingga dapat merancang kebijakan fiskal yang lebih tepat. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sorry, saya lanjutkan. Ini ada faktor lain mempengaruhi. Yang pertama itu ada tingkat suku bunga. Saat ekonomi ekspansi, tingkat suku bunga cenderung naik. Ini akan meningkatkan pembayaran bunga atas pemerintah yang menambah belanja pemerintah dan dapat bertambah mendestabilisasi. Terus selanjutnya ada penyekaran fiskal atau fiscal drag terjadi ketika lapisan pajak atau tax bracket tidak diindeks terhadap inflasi. Inflasi akan mendorong wajib pajak ke lapisan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan tarif pajak efektif. Efek ini sebelumnya merupakan stabilisator otomatis, tapi setelah lapisan pajak indeks terjadi, efeknya akan dihilangkan. Terima kasih.